Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tugas jurnal refleksi model 4C Dwi Mingguan modul 2.2. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah. Saya dari UPT SD Negeri 48 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tak lupa perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Apa itu refleksi model 4C? Yaitu yang pertama, connection, yang kedua, challenge, yang ketiga, konsep, yang keempat, change. Di mana connection adalah apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak. Challenge di sini, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktek yang dijalankan selama ini? Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama yang penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru calon penggerak. Change di sini adalah apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Connection. Pada modul 2.1 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan mempraktekkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini saya diperkenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kesadaran penuh atau mindfulness dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Koneksi materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak, karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas, karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional, saya juga mampu meningkatkan atau menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkaran belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima dan beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini di antaranya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. Sebelumnya saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sosial santun atau cara seorang atau bersikap terhadap guru maupun teman sebaya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah berarti saya juga mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak. Konsep utama yang penting yang saya pelajari dalam modul ini.
bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada guru atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif adalah keterampilan berelasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Konsep pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tertib serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua adalah kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Dan yang ketiga adalah kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri bahwa saya ternyata belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Dengan baik untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan membudidayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Yang kedua, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Yang ketiga adalah pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Dan yang terakhir adalah menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki keterkaitan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. C. Di sekolah saya akan melakukan perubahan di antaranya. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudidayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam melaksanakan rapat guru. Terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan refleksi 2 mingguan yang akan datang. Tetap bahagia dan selalu jaga kesehatan. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.